Hai guys, buat kalian yang ingin tahu, gue akan tunjukin ke kalian seperti apa sih platform investasi trading yang adil dan dapat dipercaya. Yang pasti, platform yang bisa bantu gue untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah sebuah aplikasi investasi trading yang adil. Nah, caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan melihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Oke. Nah, gue akan investasi sebesar 1.400.000 rupiah dan gue akan pilih naik. Yes, berhasil. Aku berhasil mendapatkan income tambahan sebesar 2.576.000 rupiah. Dan sekarang gue mau kasih lihat ke kalian sejarah penarikan uangnya. Kalian pilih garis 3 di kiri atas ini dan klik balance atau saldo. Nah, ini adalah sejarah penarikan akun gue di bulan Oktober. Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan baru atau aktivitas baru gue untuk nambah-nambah income tambahan. Nah, kamu bisa mulai dengan modal Rp140.000. Kamu bisa berpotensi untuk mendapatkan income tambahan. Dan untuk kamu yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi memang ada resikonya. Jadi, modal kalian bisa beresiko. Oke, dan Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua. Pastikan kalian cek terus update terbaru dari agen rahasia Binomo yang akan memastikan kalian untuk mendapatkan pelatihan dan pemahaman trading. Infonya klik link di bawah ini ya. Khusus buat kalian, gue ada kode promo nih untuk mendapatkan bonus deposit di akun kamu. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Binomo atau klik link yang sudah kami sediakan di deskripsi. Binomo, trading yang adil untuk semua orang. Hai guys, kembali lagi kita di sirkuit MotoGP Mandalika. Semoga semua teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan serta makin dilimpahkan rezekinya. Dan juga kita berdoa semoga kita semua dilindungi Allah SWT dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pantauan dari sisi selatan sirkuit MotoGP Mandalika pada hari Jumat di tanggal 7 Oktober 2021 ini. Di depan kita sudah terlihat tikungan yang ke-10 yang terkesan hampir rapi total di sini, baik itu untuk trackline, run off maupun di area gravel bed. Dan nanti tinggal pengecatan untuk curve, lalu pengecatan untuk run off aspal yang ada di sisi kiri track dan juga area verge yang ada di sisi kanan track. Kita berputar sebentar di sini untuk melihat bagaimana progres yang sudah dicapai untuk pemasangan atau pendirian dari billboard Pertamina sebagai sponsor utama di bagian pengaspalan pada sirkuit Mandalika ini. Ya, adapun terlihat di sini untuk ketinggian dari billboard di sini hampir 12-an meter dan sama sekali tidak menghalang untuk view pantai atau view laut karena bukit yang ada di sebelah kiri kita lebih tinggi daripada tingginya papan billboard di sini. Ya, masih pengerjaan untuk rangka-rangka besi. Itu ada teman-teman yang melambaikan tangan di sini di depan kita. Ya, saya harap semoga tidak melambaikan kedua tangannya atau nanti jadi bermasalah, dia tidak bisa pegangan dan hal yang tidak kita inginkan, yang tidak kita mau lihat terjadi di sini. Hati-hati bro. Ya, jadi bentangan di sini lumayan lebar ya bentangannya, hampir dari titik pinggir service road sebelah kanan di tikungan ke-10 sampai ke sisi kanan di sini dan kurang lebih memiliki bentangan hampir 15 meter. Nah, nantinya kemungkinan akan tersorot langsung bagian
billboard di sini, kemudian pemandangan pantai yang ada di sisi selatan, termasuk juga pemandangan dari Laguna yang berada di sisi barat, tikun 10 menuju tikun yang ke-11 ini. Ya, jadi bus-bus rangka sudah naik di sini dan sedang melakukan pengelasan ya, supaya segera dilakukan pengecatan maupun pemasangan dari logo Pertamina sendiri. Ya, tikungan tajam di tikungan ke-10 langsung berbelok ke arah kanan. Di sini sudah rapi ya. Yang penting kita lihat di sini untuk track line, run off, gravel bed, dan juga area rumput, termasuk juga verge yang ada di sisi kanan, dan terutama curve juga yang sudah tuntas dikerjakan. Ya, untuk curve sendiri sudah dibersihkan juga sehingga pengecatan sebenarnya bisa dimulai dilakukan di titik sini, namun menunggu keseluruhan dari curve sudah tuntas dan pengecatan tidaklah memakan waktu seperti bagaimana progres atau proses pembuatan curve sendiri. Dan di tikungan ke-12 di sini kalau kita perhatikan, curve yang ada sudah terbentuk di sisi kiri track lane kemarin sudah dibongkar ulang karena harus dibikin lagi sesuai dengan elevasi atau presisi dari track lane ke arah verge yang ada di sisi kiri dan curve ini. Dan sisi kanannya juga setelah melewati run off aspal yang ada di sebelah kanan juga untuk alas untuk gravel bed di sini bentangannya hampir menuju ke tikungan ke-13, bahkan melewati tikungan ke-13 menuju 14 juga ditinggikan sedikit untuk area gravel bed, terutama di samping kanan run off aspalnya. Di tikungan ke-13 sisi kiri garis curve di sini sudah mulai pembongkaran atau pengerukan dan siap dilakukan pembetonan. Ya, terpantau untuk gravel bed juga akan ditambahkan nanti di sisi kanan ini, namun menunggu tuntasnya dulu pengerjaan sebagai jalur masuk beberapa alat berat yang mengerjakan curve maupun verge. Dan curve dari tikungan ke-14 menuju 15 bahkan sampai menuju ke 16 pun sudah tuntas dikerjakan. Ya, tersisa satu titik sini saja, kurang lebih sekitar 3,5 meter yang akan tuntas pada hari ini. Dan inilah tikungan yang ke-16 teman-teman. Juga curve di sini sudah selesai dikerjakan, tinggal dilakukan pembersihan dan pengecatan. Ya, terlihat sederetan gardu listrik untuk PLN yang standby di sirkuit juga. Dan untuk sisi kanan dari tikungan ke-17 di sini kita belum tahu akan dibuat verge ataukah untuk curve, dan sisi kirinya sudah terbentuk garis di mana pembetonan untuk curve akan dilanjutkan pengerjaannya. Nah, disinilah garis finish dari trek balap sirkuit Mandalika, dan kita melihat ke arah kiri dulu. Di sini pintu masuk dari race control menuju grid start yang ada di depan race control. Jadi pembetonan sudah rapi dan rumput juga sudah disempurnakan di antara jalur pit lane menuju track lane. Dan masih progres untuk sisi luar dari race control di sini. Ya, pemasangan beberapa ornamen-ornamen seperti logo sirkuit Mandalika atau logo Pertamina juga akan terpasang di sini. Kemudian pemblokiran untuk jalur pit lane juga sudah dilakukan agar tidak dilintasi oleh kendaraan, baik itu kendaraan yang bekerja maupun kendaraan para pekerja. Nah, bentangan untuk area pedok di teras pedok juga sudah dilakukan sterilisasi ya, supaya tidak dilewati kendaraan juga. Dan untuk pedok maupun tribun akan didatangkan di pertengahan Oktober ini atau di akhir Oktober. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Ya, jadi sudah rapi juga di sini untuk area pit building yang akan dibangun. Jadi bersamaan nanti untuk tribun juga, dan area taman yang berada di belakang pedok juga sudah rapi, tinggal diberikan rumput atau bunga-bunga yang akan ditanam. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Dan kita di area parkir dulu di VIP ini.
Jadi di sini nanti parkirannya khusus untuk para VIP, baik itu tim pembalap, kru pembalap, Dorna, IRTA, dan pihak penyelenggara dari MotoGP maupun WSBK di sirkuit Mandalika. Ya, pengaspalan untuk area parkir sudah tuntas untuk VIP dan sudah dilakukan prime code juga di sini untuk jalur masuk menuju tunnel 1, yang mana jalur masuk ini terkonek langsung dari jalan provinsi yang berada di sisi utara, dan di area tunnel sendiri untuk median jalan atau trotoar sudah mulai dibagi seperti ini supaya tertib nanti masuknya ke dalam zona tengah. Jadi tidak akan dibentangkan di bagian tengah sepanjang dari tunnel sendiri, namun akan dibentangkan hanya beberapa meter menuju masuk ke dalam tunnel, dan pengaspalan akan disiapkan untuk jalur masuk ke tunnel dari jalan provinsi. Jadi untuk dinding atau tembok-tembok untuk area VIP sudah dilakukan secara precast, namun untuk dinding di area parkir yang ada di sebelah kanan kita ini, nah di depan kita ini akan menjadi area parkir buat para penonton yang mau parkir di sisi utara ataupun akan duduk nonton di grandstand bagian utara. Ya, inilah gerbang parkir untuk penonton ya, sudah disiapkan, dan area AMP juga akan dibongkar sebagai area parkir pula. Nah, untuk jalan provinsi sendiri sudah didatangkan beberapa material, baik itu gravel bed, subbase, bukan gravel bed tapi subbase maksud saya, dan juga pengaspalan, aspalnya juga sudah datang. Nah, di sini nanti akan dibuat semacam logo atau pelang nama dari Mandalika International Street Circuit. Jadi buat para pengguna jalan yang melintas di jalur provinsi bisa membaca bangunan apa yang ada di sisi kiri sini. Dan juga bangunan musola maupun ya bangunan yang ada di sini juga akan dilakukan bongkar segera, karena di sini masih persiapan gerbang masuk menuju kawasan VIP. Jadi nanti untuk pedok, tribun semua itu masuk lewat sini, dan bangunan untuk modular juga akan masuk lewat sini. Kemudian percepatan untuk pembangunan jalan provinsi ini juga sudah siap dipercepat begitu tuntasnya beberapa hal-hal yang berat di kawasan VIP dari sirkuit, karena bahan-bahan sudah ada, material sudah ada, dan bulan ini juga akan ada kunjungan langsung dari Bapak Presiden maupun Menteri Koordinasi dan Investasi atau Menko Marves Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Ya, kita kembali masuk ke area VIP di sini menuju ke race control atau menuju ke bagian track lane. Ya, kita akan lanjutkan pantauan sepanjang track lane dari garis finish atau grid start yang ada di bawah gantry di sini. Ya, sudah siap sempurna untuk sepanjang trek lurus yang membentang 700 meter menuju ke tikungan yang pertama. Tinggal perapian atau sedang melakukan pelamir, atau kita sebut saja di bagian pit wall gearbox sendiri dirapikan sedemikian rupa agar tidak begitu mencolok penampakan dari betonnya. Dan blokade jalan di track lane masih disiagakan seperti ini agar tidak ada satupun yang akan mencoba melintas, dan penuntasan curb yang ada di sisi kiri sebelum tikungan pertama juga akan segera tuntas dalam 2-3 hari ke depan. Dan inilah tikungan pertama dan jalur exit dari pit lane. Kemudian perapian dari gravel bed juga sudah hampir tuntas dilakukan, dan pembuatan pagar di sisi timur ini. Dan bagian pojok yang terlihat hilltop view yang menjadi tribun khusus VVIP juga sudah hampir rampung 90% untuk bagian sisi atap dan bagian interior atau bagian area dalam, kemudian area luar di mana tribun akan diletakkan khusus bagi
orang-orang yang sangat penting seperti Pak Presiden ataupun Pak Menteri, termasuk juga penyelenggara dari balapan baik itu WSBK ataupun MotoGP Mandalika. Kita kembali ke track land di tikungan pertama. Ya, terlihat sekilas sudah tuntas dan rapi untuk tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua, baik itu track land, curb, verge, dan juga gravel bed, dan area rumput yang ada di sisi kanan. Ya, memang area rumput di sini terlihat agak menguning ya, karena maklum panas dan debu terus di sini. Dan segera musim hujan maka akan segera kembali hijau dan sangat-sangat rindang terlihat nantinya terlihat asri maksud saya, dan masih beberapa titik curve di tikungan ketiga menuju tikungan keempat akan dituntaskan segera. Ya, kita berbelok kiri di tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima. Sebuah alat berat terlihat di kanan sedang merapikan di mana garis untuk gravel bed dan peningkatan sedikit di lantai dasarnya atau alas dasar dari gravel bed, dan juga area rumput sudah mulai disempurnakan di tikungan yang kelima sebelah kanan track land. Dan inilah tikungan yang keenam, kita manuver ke arah kanan menuju tikungan yang ketujuh, dan di sini pun terlihat sangat rapi dan sudah hampir 100% selesai. Nah, ada elevasi sekitar 2 meter dari tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8 menuju ke tikungan yang ke-9. Tapi di sini tidak begitu nampak ya, karena kamera udara ataupun sangat smoothnya lapisan track land di sini. Dan tidak terasa kita sudah kembali lagi di tikungan yang ke-9, di mana awal durasi kita mulai sama-sama memantau barusan. Mungkin sekian dulu reportase yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua, dan semoga berkenan. Ya, kurang lebihnya dari narasi maupun visual di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetaplah jaga terus protokol kesehatan dimanapun kalian semua berada. Singkat kata, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.